Ada sebagian orang yang tidak percaya akan siksa kubur dengan alasan ketika manusia dibangkitkan mereka saling bertanya, siapakah yang telah membangunkan tidur kami? Berarti mereka telah mati merasa tidur, tidak tersiksa. Nah, menarik nih. Jangan lupa bahwa mereka disiksa di alam barzah ini, di alam kubur ini, kapan? 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 Sebelum kiamat, gitu ya. Ketika ada manusia-manusia lain di muka bumi, sebelum sangkakala ditiup, itu mereka disiksa, ya kan? Setelah sangkakala ditiup, maka terus disiksa apa berhenti? Ya, yang mau nyiksa siapa? Yang mau nyiksa siapa? Orang semuanya mati semua kalau kiamat. Yang hidup cuman Allah. Ya jangankan Mungkar Nakir, Jibril aja mati. Mikail, bahkan peniup sangkakala akhirnya mati apa tidak? Pokoknya kullu syai'in halikun ila wajhahu. Semua yang hidup pasti mati kecuali Allah. Nah, Mungkar Nakir mati. Siapa yang mau nyiksa? Ya, jadi tenang semua itu. Berhenti semua itu, siksaan. Pokoknya nggak ada yang hidup. Nah, tiba-tiba dibangkitkan. Memba'asana mim marqadina hadza. Pantas mereka kaget, terbengong-bengong. Siapa yang menghidupkan kita dari tidur kita ini? Tidur setelah sangkakala pertama ditiup. Ya. Jadi menyimpulkan kalimat tadi, ayat tadi, bahwa tidak ada siksa kubur karena ditidurkan semua, ini keliru. Berarti memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Semua dalil tidak boleh dibuang, harus dipakai. Kan dalil tentang siksa kubur banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sampai bagian mananya yang dipukul oleh Mungkar Nakir disebutkan kan? Di antara dua telinga. Apakah istri Adam atau Hawa, nama Hawa ada disebutkan dalam Al-Quran? Yang jelas ini tidak seperti Qabil Habil ya. Kalau Qabil Habil itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Ya. Hawa ada, walaupun di hadis. Ya. Artinya, nama Hawa ini nama yang sahih, boleh kita sebut. Adapun Qabil, Habil, Israel, ini para ulama tidak mau menyebut nama-nama itu. Karena di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Adanya Israiliyat. Di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, maka para ulama Ahlus Sunnah tidak mau menyebut nama-nama tersebut. Adapun Hawa, mau. Karena ini nama yang sahih, walaupun ada di hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, apakah ada hamba Allah atau manusia yang masuk surga sebelum kiamatan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seorang istri meninggal, suaminya nikah lagi, dengan siapakah dia ditemani di surga? Sebaliknya, jika suaminya meninggal, istrinya kawin lagi, dengan siapa dia akan ditemani surga? Jazakallahu khair. Kalau suami kan nggak masalah ya. Artinya di dunia satu suami
punya 2 istri, 3 istri, 4 istri, bisa nggak? Bisa. Di surga? Lebih bisa lagi. Lebih bisa lagi, ya. Lah kalau wanita kan nggak mungkin. Wanita kan nggak mungkin. Nggak mungkin punya 2 suami. Dan nggak mau, nggak pingin. Yang mau, yang pingin berarti wanita itu rusak. Wanita-wanita kafir, gitu. Wanita yang tidak rusak, dia akan puas, dia akan bahagia dengan satu suami. Ya, bagaimana di surga? Lebih tidak rusak lagi. Wanita-wanita di surga lebih tidak rusak lagi. Betul-betul fitrah wanita. Ya, puas, bahagia, senang dengan satu suami. Nah, suami yang mana? Kan dia nikah 2 kali, 3 kali. Ketika suaminya meninggal, nikah lagi. Suami yang mana? Jawabnya? Jawabnya? Suami terakhir. Jadi seorang wanita kelak akan di surga akan bersama suami terakhir. Oleh karena itu, istri-istri janda-janda Rasulullah tidak ada yang nikah lagi. Tidak boleh ya. Dan rugi tentunya. Kalau Aisyah misalnya, Hafsah misalnya, nikah lagi dengan laki-laki lain setelah Nabi wafat, ya tentu rugi serugi-ruginya. Ya. Karena tidak akan bersama Nabi nanti di surga. Kan tidak ada manusia yang sehebat Nabi. Ya, sebaik Nabi dan seterusnya. Dunia dan akhirat. Gitu ya. Kalau suami tidak masalah. Satu lagi tadi apa ya? Oh, masih hidup tapi masuk surga gitu. Ya, siapa ya? Harus pakai dalil mana? Kalau melihat iya Rasulullah. Adapun masuk harus pakai dalil. Ya mungkin Adam dan Hawa yang tadi ya. Maksud antum selain Adam dan Hawa. Ya mana dalil? Kalau Adam dan Hawa udah jelas ya kan. Walaupun diperselisihkan surga ini surga yang di langit apa yang di bumi. Wallahu. Lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan indi bariun, kami terlepas dari orang-orang mukmin yang berada di luar negeri. Sementara mereka tetap berada di luar negeri di negara-negara orang kafir. Bagaimana nilai ibadah mereka dan bagaimana status mereka? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Islam mereka tidak batal, insya Allah masih muslim ya. Misalnya saudara-saudara kita kaum muslimin tinggal di Jepang misalnya, Perancis misalnya, Inggris, ya tetap muslim. Tetap muslim. Apakah mempunyai hak-hak sebagai seorang muslim? Iya. Kewajiban juga iya. Ya. Tapi mereka berdosa. Seandainya mereka bisa hijrah. Ya. Seandainya mereka bisa hijrah ke negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Saudi dan seterusnya, maka wajib. Kalau nggak bisa, ya jangankan itu ya. Sholat dengan berdiri saja, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Duduk. Puasa Ramadan saja kalau nggak bisa ya nggak usah puasa. Apalagi ini kan bukan rukun Islam. Kalau memang tidak bisa meninggalkan negerinya, mungkin ada seorang nenek-nenek di Jepang masuk Islam karena lewat internet dan seterusnya kan, yang seperti itu kan mungkin ada. Tidak sanggup meninggalkan negeri. Ya nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi yang dikumpulkan orang-orang kafir dengan Assalamualaikum warahmatullahi yang dikumpulkan orang-orang kafir dengan wabarakatuh. ini kaitannya kepada kan banyak dan masjid. Maka kan ini banyak undangan yang diundang. Kita tidak bisa menyeleksi undangan tersebut. Masuklah orang kafir. Di Ya nggak boleh, nggak boleh. Pertama ya harus selektif, karena mengundang orang-orang kafir masuk masjid tentu itu dengan kehormatan ya. Nggak mungkin ya, boleh tapi diikat ya, kayak sumamah kan nggak mungkin ya kan. Ini apa-apaan ini? Enggak, yang dilarang itu menyeleksi. Tentu tidak dilarang, akad nikah di mana aja nggak masalah. Cuman nggak ada keutamaan, akad nikah di masjid nggak ada keutamaan, ya boleh-boleh aja gitu. Artinya kalau ingin cari keutamaan, akad nikah di masjid, akad nikah di depan Ka'bah, ya nggak dapat keutamaan. Keutamaan kan harus pakai dalil. Di masjid itu keutamaannya salat berjamaah, itikaf, ya kan? Gitu. Maka nasihat saya lebih baik tidak usah. Ya di rumah saja, atau di KUA, atau di gedung, atau di mana. Siapa tahu ada undangan orang-orang kafir. Ya. Allahu. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.